Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Maskuri dengan NIM 202007171095 mengenai matkul property leadership dalam pembahasan mengenai resum yang kedua dalam 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam kisah yang perlu kita ketahui sebagai inspirasi dalam hidup, kita perlu ketahui bahwa Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Dia sahabat dan juga mertua dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tepatnya dia ayah Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi sebagai sekaligus mertua, Abu Bakar itu membantu dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terjadi beberapa musyawarah dalam yang sangat serius, menyebabkan Abu Bakar itu menjadi seorang yang terpilih menjadi posisi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar mendapatkan banyak cobaan. Jadi meskipun demikian dia tetap tidak menyerah begitu saja. Justru ialah menjadi penyebab dalam kepemimpinan Abu Bakar ini menjadi prestasi yang membanggakan. Tidak mungkin seseorang yang mengaku Islam tapi tidak mengetahui bagaimana cara kepemimpinan Abu Bakar dalam berdakwah agama. Yang pertama yaitu mulai modifikasi Al-Quran. Karena gugurnya para penghafal Al-Quran pada perang Yammah tersebut membuat umat muslim itu khawatir akan hilangnya Al-Quran yang telah dihafal. Karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur, bukan tidak mengikuti jika sudah tidak ada lagi penghafal Al-Quran dalam umat Islam di dunia ini. Yang kedua mengenai kekuasaan Islam. Tidak hanya merupakan kepemimpinan Abu Bakar saja, tetapi Abu Bakar juga melakukan peluasan wilayah agama Islam. Alasannya adalah Abu Bakar itu memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan partisipasi terhadap urusan pemerintah. Pada intinya semasa hidup ayahnya Aisyah ini hanya menyelesaikan urusan umat. Bisa terbilang khalifah pertama yang mempunyai waktu untuk mengurus kebutuhan keluarganya. Sama seperti halnya kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya yang khalifah kedua mengenai kepemimpinan tentang karakteristik Umar bin Khattab. Dia adalah seorang khalifah yang melanjutkan perjuangan dalam menyebar agama Islam. Ia wafat setelah dia melakukan perjuangan setelah wafatnya Rasulullah dan setelahnya Abu Bakar. Jadi itu adalah Umar, seorang Quraisy, seorang non muslim yang ditakuti sebelum masuk Islam, ditakuti oleh orang-orang Arab karena dia adalah petarung yang sangat handal. Karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Dia Allah lah yang membolak-balikan hati. Terus masuklah Umar bin Khattab ke dalam masuk Islam, bahkan menjadi seorang khalifah dengan gaya kepemimpinan yang bisa dijadikan teladan kepemimpinan perang. Jadi Umar bin Khattab itu menggantikan setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Terus pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam faktor sektor kehidupan. Salah satunya adalah pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar dari Romawi dan Persia. Terus pada tahun 634 sebanyak 46.000 tentara Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Jadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu kekuasaan Islam itu ceritanya itu sampai ke Jazirah Aceh, Palestina, Suriah, sebagian Persia dan Mesir. Jadi selain itu Umar bin Khattab juga berjasa dalam meletakkan dasar negara untuk mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum
hingga sistem kehakiman. Jadi sistem dalam kepemimpinan Umar bin Khattab itu menyesuaikan dengan dirinya seorang pemimpin ya yang berbasis dalam sebuah ketentaraan kepolisian tersebut, dan di ketatanegaraan yang begitu sangat beliau seriusi. Yang pertama itu mengutamakan adil. Jadi Umar bin Khattab itu sebagai pemimpin yang sangat adil, dan dia tidak akan tinggal diam jika tidak mengetahui dan menyaksikan kesewenang-wenang. Jadi bagaimana dia bisa membicarakan baik-baik dalam sebuah hal untuk keadilan dan kebersamaan, dan dia tidak mengeluarkan sewenang-wenang perkataannya selagi dia masih memimpin. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Jadi merupakan sifat yang ditanam kepada anak-anak seperti yang dicontoh oleh Umar bin Khattab, di mana Umar merupakan salah satu khalifah yang sangat amanah. Yang ketiga, hidup bersahaja. Sebagai pemimpin, Umar bin Khattab ini hidup dalam kesederhanaan dan jauh dari kesan kemewahan. Padahal pada waktu itu wilayah kawasan Islam juga sangat luas sampai Jazirah Aceh Indonesia ini. Yang keempat, pemberani dan tegas. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang pemberani dan tegas, namun tetap memiliki hati yang sangat lembut. Jadi sejarah inilah kepemimpinan Umar bin Khattab, khalifah kedua bagi umat Islam yang dijuluki sang pembeda, yaitu Al-Faruq. Selanjutnya pembahasan tentang Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal pemalu, dermawan, sopan santun, bahkan Rasulullah menghormati Utsman karena sifatnya itu. Jadi walaupun Utsman dikenal pemalu, tetapi ia seorang khalifah yang bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang pemimpin. Di samping dari pemalunya itu, ketika dia mendapatkan amanah menjadi sang pemimpin, dia harus bersikap sebagaimana pemimpin yang telah terjadi di sebelum-sebelumnya. Jadi pada hal yang ditandai pada pertempuran percepatan pertumbuhan yang disebabkan dari aliran kekayaan negeri Islam di tanah Arab, hal ini sering semakin meluas. Jadi dalam kepemimpinan Utsman bin Affan itu wilayah seiring dengan wilayahnya yang semakin luas, syiar agama kemakmuran benar-benar dirasakan oleh rakyat saat itu pada kepemimpinan Utsman bin Affan. Juga Utsman bin Affan meneruskan sebuah hidangan untuk para ahli ibadah. Jadi dia memberikan sebuah hidangan lah yang iktikaf, yang beribadah lah pada zaman kepemimpinan Utsman bin Affan di masjid itu. Terus dalam kebijakan yang paling hebatnya adalah dari Utsman bin Affan itu mengumpulkan semua kaum muslimin pada satu mushaf atau satu qiraat. Hal ini akan dilakukan untuk meredam dan menghindari terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin. Selain itu, dakwah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu menunjukkan kemajuan dan berkembang yang signifikan dan melakukan tongkat estafet dakwah yang menjadi Khalifah sebelumnya. Jadi berangsur turun temurun bagaimana signifikan atau model dakwah pada Abu Bakar sampai Utsman ya. Juga Utsman berhasil membentuk armada atau angkatan laut yang kuat, berhasil mengelus serangan musuh Bizantium di Laut Tengah. Peristiwa ini menjadi kemenangan pertama tentara Islam dalam pertempuran di laut. Semua ini dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Utsman bin Affan. Jadi keberhasilan yang memang sangat pantas didapatkan oleh Utsman bin Affan ini tidak jauh dengan hubungannya Allah Subhanahu wa taala dengan umatnya yang senantiasa mengikuti, mentaati ajaran-ajaran kaum muslimin, ajaran-ajaran Islam. Jadi beliau dirasa inspirasi bagi para pemimpin dan setiap orang beriman. Terus yang terakhir menyingkat tentang sebagai Khulafaur Rasyidin yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Jadi pada masa pemimpinnya, selama menjadi sahabat, dia memiliki tanggung jawab yang mempunyai syiar agama Islam serta mensejahterakan kaumnya. Jadi pada masa pemimpinan Ali disebut sebagai periode tersulit karena dalam sejarah Islam terjadi perang saudara antara kaum muslimin setelah budurnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Jadi terbunuhnya Utsman bin Affan terus dilanjutkan oleh Ali lah dalam situ, dalam menjadikan
para Khulafaur Rasyidin yang terakhir ini banyak perpecahan, banyak pertumpahan untuk menjadi pemimpin dalam melanjutkannya Khulafaur Rasyidin yang terakhir ini. Jadi pada masa pemimpin beliau Ali bin Abi Thalib itu dia memfokuskan melesaikan segala kekacauan pemerintahan sebelumnya. Ya, dari sebagaimana yang dilakukan mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama itu mengenai pengaturan keuangan negara atau Baitul Mal. Mengatur semua keuangan, karena dari keuangan itu ya bisa merusak juga persaudaraan. Yang kedua ia membenahi sistem administrasi Baitul Mal, baik itu tingkat pusat maupun daerah bekerja dengan baik. Baitul Mal pada masa pemerintahan Baitul Mal itu mengalami surplus. Jadi gimana meningkatkan kualitas dalam Baitul Mal ini. Yang kedua ini ya, pembangunan dan perbaikan tata kota. Jadi era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat usaha positif yang dilaksanakan, yaitu terutama pada masalah tata kota. Kebutuhan menjadi Madinah sebagai pusat pemerintah dan politik hanya akan menyebabkan kota Madinah kehilangan sifat-sifat yang telah dibangun Rasulullah sejak awal. Yang ketiga mengenai zakat, jizyah dan pajak. Jadi mengatur semua pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran. Ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebanyak 4.000 dan mengizinkan Ibnu Abbas sebagai gubernur khalifah, yaitu mengizinkan Ibnu Abbas gubernur Kufah memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Dan tentang masalah pembayaran pajak, Ali bin Abi Thalib mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi mengatur segala penghasilan atau simpanan ya diatur dari hitungannya dari tidur sampai bangun lagi, ditata agar lebih baik lagi ketataan negara untuk berkelanjutan. Jadi kepemilikan yang kepemilikan tanah sampai ke tanah pun diatur sebagai mungkin ya untuk kita tertib dalam berkehidupan ini. Menjadi mengganti Umar bin Khattab ini, Utsman banyak memberikan fasilitas dalam berbagai bidang kepada para kerabatnya. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, kebijakan tersebut kemudian dirubah. Ali berusaha untuk menarik kembali semua tanah pemberian Utsman bin Affan kepada keluarga maupun kerabatnya yang jadi milik negara lagi. Jadi yang tadinya dibagi-bagi ke keluarga kerabat ditarik kepada negara ini, dibentuk sebuah politik yang dibungkus untuk menjadikan kenegaraan yang lebih maju pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib gitu. Terus meniadakan juga pengaturan negara untuk angkatan laut. Jadi pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan hilang karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Jadi berbeda dengan kekuasaan. Jadi takutnya ya perperangan antara bersaudara. Melakukan korupsi dan menindak tegas melewati korupsi, dan tindakan penindasan serta mengontrol pasar dalam tindakan penimbunan barang dan pasar ilegal dan pasar gelap. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sangat memerangi pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi di misalnya. Meskipun kebijakan itu sering menimbulkan pergesekan, politik beliau merapikan atau menyusun lagi kebijakan dalam rahasia negara ini dan dokumen-dokumen khalifah untuk diamankan dan diselamatkan. Terus jadi berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu dia terjadi perpecahan antara tiga kelompok Muawiyah, Syiah pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi, dan Yusuf barisan tentara Ali bin Abi Thalib al-Khawarij. Al-Khawarij itu orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Hal inilah yang memicu terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Jadi perang Jamal ini dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun ketika perang Siffin ini Ali mengalami kekalahan dan Ali bin Abi Thalib itu terbunuh, meninggal pada perang ini. Mungkin ini saja resum dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.